Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perancangan dan pengembangan produk. Saya akan mempresentasikan tentang desain kemasan produk minuman teh dengan metode Quality Function Deployment atau QFD. Latar belakang, teh merupakan salah satu minuman yang digemari banyak orang. Bermacam-macam produk teh siap minum beredar di pasaran. Dengan ketatnya persaingan di dunia industri minuman teh siap minum, produsen dituntut untuk berlomba-lomba menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, dengan tujuan untuk meningkatkan profit perusahaan dan mempertahankan eksistensi produknya di pasaran. Packaging atau kemasan merupakan salah unsur penting dalam sebuah produk minuman ready to drink. Untuk itu, perancangan dan pengembangan kemasan juga dirasa penting dalam rangka mencapai tujuan peningkatan profit dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan penelitian. Untuk memperkuat penelitian, dilakukan juga benchmarking terhadap produk perusahaan terhadap dua produk pesaing utama yang ada di pasaran. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan produk perusahaan dan menjadikan kelebihan produk pesaing sebagai referensi untuk pengembangan kemasan produknya dan akan dimasukkan ke dalam Matrix House of Quality. Metode penelitian. Setelah mengetahui langkah-langkah yang perlu dikerjakan, maka dilakukan pengumpulan beberapa data yang diperlukan dalam proses redesign. Kemasan produk minuman tersebut, pengumpulan data yang dilakukan dibagi dalam beberapa tahap sesuai dengan tahapan dari pengembangan produk. Studi lapangan. Studi lapangan ini menjadi tahap awal dari pelaksanaan penelitian ini, di mana pelaksanaan studi lapangan ini adalah melakukan observasi pada suatu perusahaan beverage multinasional, yaitu PT SGB, yang memproduksi minuman teh. Di sini ditemukan suatu keluhan akan produk yang dijual di PT SGB tersebut sudah kurang diminati oleh para pelanggannya, sehingga studi lapangan ini juga dilakukan terhadap pasar yang di mana PT SGB memasarkan barangnya di pasarnya yang berlokasi di sekitar Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui produk siapa yang menjadi pesaing utama produk PT SGB tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang meliputi data kebutuhan pelanggan, data produk pesaing, dan data pengujian konsep dan data analisis ekonomis. Data kualitatif adalah data yang terdiri dari kumpulan non-angka yang sifatnya deskriptif meliputi sejarah perusahaan serta visi dan misi perusahaan. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya yang meliputi data yang dibutuhkan untuk penelitian yang berupa data-data hasil kuesioner, data umum perusahaan. Data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya diperoleh dari pustaka, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber lain yang dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang mengarah pada kelengkapan penjelasan atau topik penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki bobot ilmiah. Langkah-langkah penelitian. Pengumpulan data identifikasi kebutuhan pelanggan. Pengumpulan data tahap pertama dilakukan dengan cara interview kepada para pengguna yang sudah pernah mengkonsumsi produk tersebut, sehingga dapat diketahui apakah ada kebutuhan akan pengembangan dari produk tersebut. Untuk menetapkan bobot kepentingan, maka dilakukan survei kedua dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan uji validitas. Bila tidak valid, maka variabel-variabel yang tidak valid tidak perlu dimasukkan ke tahapan spesifikasi produk, karena dianggap tidak menjawab kebutuhan konsumen, kecuali jika kebutuhan tersebut dianggap penting dalam tahap pengembangan produk. Di sini uji validitas dilakukan dengan software SPSS menggunakan reliability analysis dan corrected item deleted. Pengumpulan data pesaing. Tahap pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melihat langsung produk-produk pesaing yang sudah beredar di pasar, sehingga didapatkan data-data yang dibutuhkan dari spesifikasi produk pesaing untuk dibandingkan dengan produk yang akan dikembangkan untuk selanjutnya ke tahapan penyusunan konsep, juga dengan menggunakan kuesioner data pesaing.
Pengumpulan data pengujian konsep. Pengumpulan data yang dilakukan kembali menggunakan kuesioner disertai sketsa dari konsep yang sudah diseleksi. Output dari proses ini dapat diketahui apakah konsep sudah menjawab kebutuhan konsumen. Usulan perbaikan bisa didapatkan dari pernyataan konsumen. Pengolahan data. Setelah pengumpulan data telah dilakukan, maka data-data yang telah diperoleh tersebut akan diproses dalam pengolahan data. Setelah data-data terkumpul, maka disusunlah QFD atau yang biasa disebut House of Quality. Di sini dibahas tentang matriks kebutuhan yang telah tersaring berdasar derajat kepentingan yang ada dan kaitannya dengan atribut-atribut. Setelah itu dilakukan penyusunan konsep kemasan. Kemudian analisis data. Sebenarnya dalam pengolahan data sudah dilakukan analisis data karena dalam pengembangan produk sebelum masuk ke tahap selanjutnya, data-data yang ada harus dianalisis terlebih dahulu dan disaring untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil wawancara yang telah didapatkan, pernyataan-pernyataan pelanggan tersebut akan diinterpretasikan atau disederhanakan dalam bentuk poin-poin. Gunanya untuk mempermudah dan memperinci apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan akan suatu kemasan yang diharapkan. Berikut adalah data atau contoh hasil wawancara. Uji validitas dan reliabilitas. Pada pengujian validitas dan reliabilitas digunakan suatu alat bantu sebuah software yaitu software SPSS. Software ini adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. Pada pengujiannya untuk pengujian validitas menggunakan koefisien kolerasi corrected item delete, yang dimana hasil dari perhitungan dari software SPSS ini dinilai corrected item delete. Tiap-tiap atributnya akan diuji menggunakan uji signifikan antar satu variabel dan variabel bobot total variabelnya. Sedangkan untuk pengujian reliabilitasnya mengacu kepada koefisien reliabilitas, di mana tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 min 1,00. Oleh karena itu, semakin mendekati suatu nilai koefisien yang dihasilkan dalam perhitungan SPSS tersebut, maka akan semakin reliable data tersebut. Pengolahan data menjadi QFD. Dengan menggunakan input dari tabel di atas, tahapan spesifikasi produk dapat dilakukan dengan tujuan mengetahui apa yang harus dilakukan kemasan ini untuk menjawab dari kebutuhan pelanggan yang telah teridentifikasi. Dari hasil di atas, beberapa karakteristik yang dirasa sulit diimplementasikan dieliminasi dan karakteristik yang dianggap penting tetap ada. Tahapan spesifikasi produk secara keseluruhan menggunakan metode QFD yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: pertama, menyiapkan daftar matriks, kedua, mengumpulkan informasi tentang pesaing, yang ketiga, menetapkan spesifikasi target. Berikut adalah gambaran dari QFD. Pembuatan konsep. Pada pembuatan konsepnya, kemasan akan lebih berfokus kepada bentuk kemasan secara tampilan fisiknya, di mana tampilan kemasan merupakan salah satu faktor yang penting selain daripada kualitas bahan, karena tampilan kemasanlah yang mengundang daya tarik customer terhadap produk tersebut. Konsep yang dibuat pada penelitian ini pun dibuat sebanyak 3 konsep. Berikut ini adalah ketiga konsep yang dibuat tersebut. Inilah konsep 1 dan konsep 3. Selection kriterianya: bentuk cup menarik, mudah dalam penanganan, mudah digunakan, kekuatan, mudah diproduksi, cup tidak mudah peyok, cup tidak mudah pecah. Berdasarkan hasil penilaian konsep yang dilakukan oleh tim pengembangan, didapat hasil bahwa konsep 1 memiliki nilai lebih besar dibanding dengan referensi dan konsep 3. Berdasarkan hasil tersebut, maka diputuskan bahwa konsep kemasan yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya adalah konsep 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.